Berjumpa Sobat ASN dalam pemaparan metodologi untuk komunikasi publik untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, sebuah event atas kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kompetensi yang hendak dibangun dalam mata pelatihan ini adalah bahwa peserta diharapkan mampu membangun kemampuan berkomunikasi publik, di mana sangat diperlukan karena dalam sebuah organisasi, seorang pejabat pengawas harus mampu berkomunikasi baik secara horizontal maupun vertikal untuk bisa mencapai tujuan organisasi masing-masing. Dari 4 agenda dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, satu sama lain mempunyai keterkaitan. Agenda pertama di mana peserta dibangun dengan kepemimpinan individu masing-masing, dibekali dengan bela negara dan juga kemampuan untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara. Kemampuan individu tersebut sebagai dasar untuk membangun kemampuan di agenda kedua dan ketiga. Di agenda kedua, peserta dibekali dengan kemampuan untuk mengorganisasikan staf dan stakeholder yang terkait. Sementara di agenda ketiga, peserta dibekali dengan kemampuan untuk mengorganisasikan pekerjaannya. Nah, setelah dibekali dengan 3 agenda tersebut, lalu sampailah pada agenda keempat, yaitu penerapan, di mana di situ peserta bisa kembali ke institusi masing-masing untuk menerapkan ketiga agenda dalam menjalankan tusi masing-masing di instansinya. Struktur pembahasan dalam mata pelatihan komunikasi publik terdiri dari 3. Yang pertama adalah konsep komunikasi publik. Di sini ada pengertian, bentuk-bentuk komunikasi, dan teknik komunikasi publik serta peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi. Struktur yang kedua adalah komunikasi asertif. Di situ akan dibahas mengenai pengertian komunikasi asertif, teknik komunikasi asertif, active listening, menangani keluhan, dan komunikasi tertulis. Pada submateri ketiga, mengenai public speaking dan presentasi yang efektif, dibahas 3 submateri. Yang pertama, persiapan presentasi, yang kedua, struktur dan organisasi presentasi, dan yang ketiga, body language. Kita sampai pada submateri yang pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Di sini dialokasikan waktu sebanyak 2 JP. Nah, metode yang akan digunakan di sini yaitu pertama ceramah, kemudian brainstorm, dan quiz. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan pengertian dan konsep-konsep komunikasi. Metode ceramah juga dilengkapi dengan brainstorm untuk menggali pengalaman peserta dalam melakukan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Metode selanjutnya yang digunakan adalah kombinasi dengan quiz. Di sini digunakan Audience Interactive Application, yang dipilih adalah Kahoot. Di situ peserta bisa mengakses kahoot.it, lalu memasukkan game pin yang tertera di layar di depan kelas. Nah, peserta bisa akses pertanyaan dari smartphone masing-masing. Sangat menarik. Lalu peserta akan menjawab pilihan multiple choice mereka masing-masing. Kahoot juga membantu kita sebagai pengajar untuk mengidentifikasi peserta yang paling aktif dengan pilihan jawaban yang paling banyak benarnya. Langsung tertera di depan, di layar di depan kelas, siapa peserta yang paling bagus. Lalu kita bisa kasih penghargaan untuk mereka. Sangat menarik. Biasanya peserta paling antusias dengan metode ini. Jawaban kuis juga bisa dibahas saat itu juga loh. Dengan menggunakan Kahoot, satu persatu bisa kita bahas jawaban sekaligus teori yang mendasari pertanyaan tersebut. Cara ini sangat membantu pengajar dalam menyampaikan teori dengan cara yang menyenangkan dibanding dengan ceramah yang berlangsung satu arah saja. Kita sampai pada submateri yang kedua, yaitu komunikasi asertif. Di sini akan dikombinasikan metode ceramah, praktek bermain peran, diskusi,
kuis, dan praktek menulis berita. Waktu yang dialokasikan sebanyak 3 JP. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori-teori mengenai komunikasi asertif, dimulai dari pengertian, teknis, dan active listening. Metode diskusi diterapkan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai komunikasi asertif. Di sini peserta dibagi dulu ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian mereka menggali kasus seperti yang terjadi dalam menjalankan tusi di tempat masing-masing. Berbagai macam topik kasus bisa dibahas di sini, seperti bagaimana hubungan vertikal horizontal yang ada di intern organisasi mereka masing-masing, atau terlebih lagi jika ada konflik internal organisasi mereka masing-masing. Metode bermain peran diterapkan dalam mempraktekkan komunikasi asertif, terutama untuk menangani keluhan atau complaint handling. Masih dalam kelompok-kelompok kecil, mereka akan bermain peran bagaimana menangani keluhan baik dari pelanggan maupun dari stakeholder lain yang terkait dalam menjalankan tusi masing-masing. Jess, waktu ke rapat kemarin, saya akan minta laporan sasaran peserta baru ya. Kamu udah carikan belum sasaran pesertanya? Jess? Ijaz? Ijaz? Ya, Bu. Kamu dengar nggak apa saya bicarakan? Ya, Ibu. Apa coba? Apa, Bu? Tuh kan, kamu tuh. Makanya kalau ibu lagi ngomong itu dengerin. Ya, Bu. Jangan asik sendiri. Kemarin saya minta data peserta yang baru untuk sasaran peserta kita yang baru pelatihan. Kita mau seminggu lagi loh. Ini mau dimulai. Sudah ada belum datanya? Makanya Ibu tuh jangan ngomong email dulu. Ibu udah cek email belum? Email apa? Saya kemarin setelah beres rapat, saya langsung kerjakan semua itu, Bu. Iya. Setelah beres saya langsung email ke Ibu. Ibu udah cek belum? Coba dicek deh sekarang. Email kamu? Email HP saya? Iyalah, Bu. Zaman sekarang tuh udah canggih, Bu. Secepat itu kamu udah email? Iyalah, Bu. Tuh, bukti terkirimnya sudah dari saya, Bu. Oh, yaudah saya cek. Cek Oh, dulu. iya. Ada kan notifikasinya? Iya, ada. Kamu tuh cara. Tanya, Bu, jangan ngomong-ngomong terus. Iya, tapi kamu suka santai gitu sih. Yang penting kerjaan beres kan? Ah, kamu ini. Nih, Bu. Ya. Saya sedang buatkan RAB dan pengajuan memonya untuk diajukan ke keuangan. Nanti setelah beres, akan saya ajukan ke Ibu untuk tanda tangan. Gitu, Bu. Pokoknya Ibu terima beres. Gitu. Iyalah, Bu. Tapi bener nih kerjain. Ya iyalah, Bu. Masa saya bohong? Ya udah kalau gitu. Kamu tuh padahal memang pinter sih. Cuma banyak nyebelinya. Bikin bete liatnya. Ya udah benar ya. Iyalah, Bu. Sekarang kamu kalau udah selesai itu, kamu di print, taruh di meja saya ya. Oke, Bu. Nanti saya akan emailkan juga ke Ibu. Oke, kalau gitu nanti saya lapor dulu pimpinan ya. Ya, Bu. Pokoknya tungguin berkasnya di meja saya. Ya. Ya. Sekarang ya. Iya, Ibu. Jadi jangan besok. Iya, Bu. Oke, kalau gitu. Saya pergi dulu ya. Iya, Bu. Kenapa lagi, Bu? Ini ketinggalan. Praktek menulis berita di media sosial diterapkan untuk memperdalam submateri yang kelima. Di sini, peserta menuliskan berita yang akan dipublikasikan ke YouTube, Twitter, Instagram maupun Facebook. Seperti yang kita ketahui, saat ini
Media sosial sangat efektif dalam menyampaikan informasi kegiatan intern organisasi kita, sehingga sangat penting bagi pejabat pengawas untuk mampu menuliskan agenda setting dari masing-masing organisasinya untuk dipublikasikan dalam media sosial masing-masing. Penulisan berita tidak hanya berwujud konten berita full, tapi bisa juga berupa infografis. Salah satu metode yang bisa diterapkan di sini adalah memberikan waktu bagi peserta untuk bisa merancang infografis dari berita di instansi masing-masing. Infografis lebih menarik bagi pembaca terutama dari kalangan milenial untuk membaca berita mengenai aktivitas di instansi kita masing-masing. Tak ketinggalan pula, dalam sesi ini, peserta diberikan waktu untuk berlatih menulis publikasi berita kegiatan di instansi masing-masing. Berikut adalah contoh-contoh publikasi berita yang terjadi di Kementerian Pertanian. Data analitik menunjukkan bahwa berita yang terkait dengan inovasi teknologi pertanian, kemudian kegiatan aktivitas petani milenial mempunyai hit pengunjung yang lebih banyak dibanding tren berita yang lain. Nah, mengetahui tren berita sangat penting bagi pejabat pengawas untuk bisa mengagendakan berita yang hendak mereka angkat di publikasi instansi masing-masing. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu presentasi efektif. Di sini, metode yang akan digunakan adalah kombinasi dari ceramah, diskusi, kuis, praktek presentasi. Nah, waktu yang dialokasikan sebanyak 4 JP. Keempat metode tersebut digunakan untuk menjelaskan 3 submateri, yaitu yang pertama, persiapan presentasi, yang kedua, struktur dan organisasi presentasi, dan yang ketiga adalah alat bantu presentasi. Waktu yang dialokasikan untuk submateri yang ketiga ini sebanyak 3 JP. Pada awal submateri ini diawali dengan ceramah mengenai teori mengenai presentasi. Ceramah kemudian dilanjutkan dengan praktek presentasi. Teknisnya, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, lalu mereka mempersiapkan presentasi masing-masing. Sementara satu orang mempresentasikan, teman-temannya akan memberikan komentar, dan mereka akan bergilir melakukannya. Apa saja yang dipersiapkan dalam presentasi? Tentunya adalah mempersiapkan tahap persiapan presentasi, yang kedua mempersiapkan struktur, yang ketiga mempersiapkan media dan alat bantu, dan yang tak kalah penting yang keempat adalah body language, di mana mereka mempersiapkan penampilan secara total untuk bisa siap berdiri di depan halayak. Nah, setelah selesai melalui 3 submateri, lalu berakhir pada sesi penutup. Di sini pengajar bisa membuka sesi pertanyaan untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari para peserta. Kemudian, pengajar dapat mengajak peserta untuk merangkum apa yang sudah dipelajari sepanjang hari ini sebanyak 9 JP, menuliskannya, kemudian mengirimkannya melalui email ke kontak pengajar. Nah, sekian presentasi mengenai metode yang akan diterapkan dalam sesi komunikasi publik, pelatihan kepemimpinan bagi pengawas. Terima kasih dan sampai jumpa.